Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cerita misteri Suwi. Di sini saya akan menceritakan tentang seseorang eh, mantan pasien saya. Karena dia udah sembuh ya, makanya saya bilang mantan. Dulu ini jumpanya tidak disengaja dan dipertemukan ya kadar rumahnya waktu awal mula saya baru mulai belajar tentang pengobatan santet menyantet. Kronologinya gini, si ibu ada selek sama tetangga atau sama-sama satu komplek lah, sebelah rumah selek, karena si tetangga punya orang tua bisa, jadi ngerjain si ibu ini gitu. Si ibu namanya Ibu Vivi lah, kita buat inisialnya, dan suaminya Pak AA. Jadi beliau ini baru pindah mutasi dari daerah Batam ke Sumatera Utara di daerah Pematang Siantar. Karena beliau ini baru pindah, ceritanya beliau cari kos-kosan untuk sementara nunggu rumah dinasnya dapat gitu. Jadi beliau ini biasalah ya kalau orang Medan itu JJS lah, jalan-jalan sore tapi sambil mencari kos-kosan atau kontrakan yang dekat dengan tempat dia bekerja. Nah, saya di situ lagi posisinya di halaman rumah sama orang tua, lagi ngobrol santai lah, ngobrol sore hari. Jadi beliau ini datang nyamperin naik motor. Nah, Assalamualaikum Pak, nanya. Gue numpang nanya, ini kosannya masih ada? Kata. Oh ada Pak, kita bilang gitu kan. Tinggal satu lagi yang kosong. Saya bilang, berapa harganya ya? Oh ya udah Bapak turun aja dulu, saya bilang gitu kan. Nah, ngobrol tuh sama ibu saya. Terakhir si istri ngobrol sama ibu saya. Terus si bapak ini tadi, AA, itu ngobrol sama saya dan ayah saya. Ngobrol lah, ketanyain dari mana, terus sebelumnya tinggal di mana, kenapa bisa cari kos-kosan, ya biasa lah kita tanya, basa-basi lah kan. Dapatlah infonya mereka baru pindah dinas segala macam. Cuman si suami Pak AA ini sedikit eh, bahasanya itu ngewanti-wanti banget istrinya, Bu cepet jangan sampai maghrib. Nah, tadi bingung. Saya dengan ayah saya lihat-lihatan jangan sampai maghrib. Oh mungkin maghrib di rumah orang itu nggak baik, ya kan? Bisa jadi. Oke, setelah beliau ngomong begitu, ini si istri sama ibu saya ngobrol asik nih, nyambung lah cerita, nyambung, melihat kos-kosan cocok. eh, Tiba-tiba kumandang azan maghrib berkumandang. Si suami yang tadinya cukup gelisah akhirnya mengambil tindakan, Pak izin buat maghrib dan ibu bapak. Ini silakan, kita sama silakan, Pak.
Tapi si suami karena kemarin lagi strukturnya juga nyaman dengan posisi dilangkah itu, karena kita kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Jadi setelah beliau masuk, terus si istri duduk segala macam di ruang tamu, beliau bilang ke istrinya, gimana? Aduh, jadi di rumah orang nih pak, katanya gitu kan. Aduh, aku takut kumat nih, katanya. Wah, saya bingung, saya lagi ngobrol, ngeliat ibunya pada bingung gitu kan. Ntar kumat, kumat apaan? Saya tanda tanya kan. Saya liatin aja ibunya, terus tiba-tiba si ibu tuh megang, biasa kalau kita duduk sofa itu kan ada kayunya tuh kan, sanggahan tangan lu di rumah semua dari bunyi menjauh gitu kan. Terus si suami lagi sholat, dengar begitu cepet dicepetin sholat, cepetin. Saya ngeliatin ya kan, lama-lama makin digrau, diremes-remes sama dia. Tiba-tiba kesurupan nih. Saya kaget, kesurupan kok bisa ya, emang tubuh ini sensitif itu gitu kan. Di saat itu saya baru belajar lah mengenal namanya pengobatan alternatif, rukiah dan penyembuhan penyakit guna-guna. Jadi di situ saya melihat, wah, si ibu ini kayaknya ada gejala dikerjain orang nih. Saya lihatnya pada waktu itu kan. Cuman saya belum berani memastikan dan belum berani memegang karena kita nggak berani asal pegang, takutnya kena ke kita. Makanya saya nggak berani, saya ngambil inisiatif, saya telepon bapak angkat saya, namanya Pak J. Jadi Pak J ini nggak telepon, Pak, sebelum Pak, di rumah lagi ada orang kesurupan nih, saya bilang. Ini nggak tahu nih cara nanganinya bagaimana nih, biar beliau ini sadar lah dalam posisi kesurupannya. Ya udah, kamu jemput saya deh. Oke, dari pembicaraan itu terakhir saya jemput lah bapak angkat saya ini. Tapi setelah saya nutup telepon, ibu ini dari posisi duduk di bangku itu langsung ke lantai, tiduran di lantai. Kita pindahilah meja sama kursi yang berdekatan biar itu agak luas kan. Setelah tertidur gitu, ibu tuh badannya berisi sekitar, beratnya kurang lebih kasat mata antara 80-75. Posisi itu tidak hamil, tidak hamil. Tiba-tiba menggerang kayak kejang-kejang gitu, terus perutnya itu gelembung cuy, kayak ditimbalan itu gitu besar gitu. Saya ngeliatnya kaget, saya baru pertama kali lihat begitu gitu. Nih gitu, kok modelnya begini gitu. Saya bingung gitu kan. Karena terjadi seperti itu, saya coba tanganin terlebih dahulu sebisa dan semampu saya. Di situ mengalami pengurangan ataupun interaksi yang begitu intens lah. Terus saya jemput orang jemput orang tua saya. Itu orang tua saya nelfon itu, ini udah ngamuk-ngamuk nih, udah ngamuk-ngamuk nih, 3 orang yang megang gak ada yang kuat. Gitu kita nyampe, beliau udah kondisi tertidur lagi gitu. Jadi setelah kita lihat, orang tua angkat saya langsung meruqyah, ngobatin sampai kurang lebih 1,5 jam. Beliau udah
kondisi normal kembali, bahasanya sudah sadar, sudah tidak kesurupan. Setelah itu eh, beliau disarankan untuk berobat sekitar lebih 3 kali lagi karena beliau itu sudah cukup lama terkena seperti itu. Kalau kata suaminya kurang lebih 3 tahun lamanya. Jadi intens selama 3 minggu ke depan, artinya setiap Sabtu atau Minggu berobat lah untuk pembersihannya. Pembersihannya pun hanya metode yang digunakan adalah ruqyah. Metode yang digunakan adalah ruqyah. Setelah 3 minggu penyelesaian pengobatan ibu itu selesai. Setelah selesai, saya dan keluarga dan beliau jadi keluarga baik lah, bahasanya jadi akrab banget karena ngebantu si istrinya buat sembuh gitu kan. Tapi setelah ibu itu sembuh, saya kira selesai masalah gitu. Rupanya si ibu ini nelfon bahwasannya adiknya lagi dipelet oleh seseorang. Nah, kasus ibu ini udah selesai nih. Cuman ada kasus baru lagi, yaitu si adik sudah tunangan tapi lari sama perempuan lain. Tapi posisinya si adik bawa apa ya bahasanya? Pekerjaannya tuh baju coklat lah. Jadi kita nggak bisa apa namanya ngobrol secara intens pada waktu telepon. Lari-larian lah bahasanya, dia nggak mau, dia sadar katanya segala macam. Tapi si kakak udah mulai gelisah karena dia itu mau nikah di bulan November kalau nggak salah. Cuman 2 bulan lagi, tapi si laki-laki ini benar-benar melupai si tunangannya, malah lari sama perempuan lain gitu kan. Jadi kita diminta sama pihak yang perempuannya lah, orang Batam ini, buat hadir ke Batam gitu kan. Nah ini excited nih kan, wah ngobati ke Batam. Kalau saya pertama kali kan ngobati luar kota gitu kan, saya kira bakalan wow gitu kan, dijamu, diperlakukan baik gitu kan. Ternyata harapan itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Kita disuruh hadir, kita sampai, ya namanya kita tamu, saya kira wah dijamu nih ya kan, tamu jauh gitu kan, tamu jauh, tamu yang bakal ngebantu ya kan. Rupanya rambut sama hitam, pikiran tak ada yang tahu. Ya udah, cuman dikasih kopi 1 ceret coy, 1 ceret kopi. Itu pun kopi encer ya kan, aduh pusing banget. Jadi saya sama bapak angkat saya ini udah lihat-lihatan aja. Saya bilang, Pak, ini kalau kita model begini, laparan kita ini, gue bilang gitu kan. Kita keluar dulu deh, gue bilang gitu kan, cari makanan, gue bilang. Wah ini nggak banget gitu. Kita yang disuruh datang kok malah kita dicuekin, gue bilang gitu kan. Setelah itu, itulah pahitnya kita yang dipanggil tapi kita yang disia-siain itu, buat kesel banget. Ujung-ujungnya apa? Terakhir kita ke rumah masih keluarga dari bapak angkat saya. Itu terakhir kita di Batam itu buka pengobatan alternatif gitulah di Batam itu.
ternyata laris coy, banyak yang datang, banyak yang berobat gitu, laris lah masalahnya kan. Ujung-ujungnya kita nggak stay di rumah si apa namanya si pihak perempuan tadi, kita lebih nyewa ke apa namanya satu rumah, kita sewa gitu, karena di sana itu biaya sewa rumah itu nggak begitu mahal ya, kurang lebih sama Medan itu hampir sama lah. 3 jutaan udah dapat setahun lah rumah. Udah kita di situ kontrak kurang lebih sebulan, itu biayanya kurang lebih 2 juta berapa gitu, saya lupa lupa ingat gitu. Jadi setelah kita ya di situ namanya rumah rumah kontrakan ya, rumah kosong gitu, nggak ada bantal, nggak ada apa-apa gitu kan. Ujung-ujungnya kita beli apa namanya kasur tersanjung itu apa sih bahasanya, kasur yang dari kain perca itu lah, itulah kita beli itu, beli dua, satu buat tetangga saya, satu buat saya. Itu yang tebal, di Batam itu ada yang dia modelnya tebal, ada yang tipis, nah itu dia yang tebal nih, kayak kayak kasur satu orang gitu. Kita beli itu, di situ harganya murah sih, kurang lebih 250 ribuan. Udah ujung-ujungnya kita buka pengobatan di Batam, rame, operasionalnya jalan, dan kita ngobati si ibu itu pun kelar gitu. Tapi ujung-ujungnya bahwasanya si pihak perempuan akhir tidak mau gitu, karena kepergok lah bahasanya itu, si perempuan memergoki si laki-lakinya tidur dengan si pelakor itu. Kalau saya lihat sih disengaja ya, karena disengaja di telepon, perempuan datang mergokin gitu, ujung-ujungnya ya udah si perempuan kalau nggak mau gitu kan. Di sini yang buat kasihannya itu undangan udah disebar. Terus keluarga udah pada tahu semua, batal coy, batal. Bayangin sakitnya gimana. Karena kita nggak bisa apa namanya maksa, dan nggak bisa mengusahakan yang terbaik lagi gitu kan. Karena di satu sisi pun kita sudah melakukan yang terbaik, cuman digagalkan dengan hal yang tak terduga tadi gitu, dari pihak perempuan. Si pelakor tadi ini nelfon si tunangannya buat ngegap lah bahasanya, ngegap mereka lagi ngapain gitu kan. Ya udah terakhir ujung-ujungnya bubar lah mereka. Itu sih pengalaman pertama kali first banget ke Batam, jadi tahu Batam. Kurang lebih di Batam itu hampir 3 bulanan lah kurang lebih ya, karena kita udah mulai asik dan mengenal daerah situ, dan banyak juga yang berobat ya, ujung-ujungnya jadi lama. Enaknya di Batam itu rokok murah-murah aja, rokok nggak tahu ya, rokok yang resmi atau enggak, yang penting satu slot itu kita beli cuman nggak nyampe 20 ribu lah, sekitar 15 atau 18 ribuan satu slot. Artinya berapa tuh kalau satu slot isinya, 10 bungkus lah ya kurang lebih kan. Jadi ya di Batam itu sampai ke Batu Aji, terus jembatan apa sih, jembatan Batam itu, dia ada jembatan, pokoknya setiap pulau itu tersambung oleh 3 jembatan itulah. Nah kita sampai ke sana, terus di sana tuh banyak ladang buah naga. Itu di Batam sangat cukup banyak. Cuman yang menjadi apa ya pertanyaan itu, di Batam itu dulu kita tuh zaman ngisi pulsa, dulu saya tuh ngisi pulsa tuh 100 ribu di handphone, kita duduk di pinggir pantai, itu
itu pulsa kita bisa kesedot cuy. Ada situ saya masih tanda tanya banget, itu aslinya banget. Saya baru beli 100.000, belum beli paket, misalnya dulu paket telepon lah kan, belum dibeli, terus paket BBM belum, bahasanya masih BBM segala macam kan, itu belum ngapain gitu, tiba-tiba hilang gitu aja. Nah di situ makanya gue nggak enaknya di pinggir pantai duduk gitu, nah gitu lah, bisa ada sesuatu hal yang nggak terduga gitu. Jadi cukup sekian. Terima kasih yang udah menonton. Dibantu di like, bantu subscribe. Kalau kalian punya cerita tentang cerita horor, cerita-cerita yang nggak masuk akal lah, yang dalam hal non medis ataupun medis yang pernah kalian lihat gitu, kita boleh cerita lah. Nanti saya cantumkan email di bawah ini. Nanti saya terangkan, kalian boleh kirim email ke situ, nanti saya bacakan dan ceritakan kisah kalian. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.